Saat ini Jeffrey mau share tentang pengalaman ya, yang menurut Jeffrey ini pengalaman pahit ya buat Jeffrey ya. Tapi tidak tahu apakah sudah pernah ada yang merasakan pengalaman seperti Jeffrey atau tidak. Tapi Jeffrey akan cerita saja pengalaman pahit Jeffrey ini ya. Ya, berbagai bentuk kejahatan ya, berbagai bentuk kejahatan yang tanpa kita bisa sadari ya kejahatan itu dari mana asalnya ya. Iya, karena itu kan ada antara yang namanya pembuat aplikasi, lalu ada yang namanya orang yang memakai aplikasi tersebut ya, penjual-penjual online ya, dan juga ada yang namanya aplikasi ini apa penjual online ataupun ojek online itu bergabung dengan aplikasi pembayaran online ya. Ya, semua ini sudah Jeffrey rasakan ya, rasakan manfaat dari kebodohan-kebodohan aplikasi itu tersendiri ya. Kenapa Jeffrey sebut aplikasi bodoh ya? Ya, aplikasi yang menurut Jeffrey itu membawa dampak ya buat pemakainya ya. Itu kan penting sekali tuh untuk mereka perhatikan ya. Jadi Jeffrey juga share ini untuk para pembuat aplikasi-aplikasi pembayaran online ya, dan juga aplikasi-aplikasi belanja online supaya lebih hati-hati lagi ya terhadap aplikasi mereka ya. Aplikasi mereka juga mungkin bisa diretas ya oleh orang-orang tertentu ya yang bermaksud jahat ya. Google juga ini banyak loh yang bisa meretas Google juga ya. Iya, sistem Google adalah sistem aplikasi terbesar, pencarian terbesar. Mereka bisa mengetahui berbagai macam hal tentang kita ya. Kita yang sebagai orang-orang pemakai saja, sebagai end user ya, tidak mengetahui banyak bukan tentang sistem-sistem tersebut, kelakuannya seperti apa, bukan bentuk ininya kan. Mereka pun ada perubahan, kita juga hanya dikasih tahu bahwa ada perubahan tanggal sekian, tidak dijelaskan lagi apa saja yang berubah pada sistem mereka ya. Iya, ini Jeffrey mengalami perubahan yang luar biasa yang Jeffrey rasakan. Manfaatnya sangat menyulitkan bagi end user ya. Jadi bagi pemakai-pemakai awam seperti kita-kita ini yang banyak tidak jelasnya tentang sistem mereka ya, terutama sistem pembayaran online ya. Iya, nah, kita hanya ditujukan pada sistem belanja dan sistem pembayaran, tapi tanpa kejelasan-kejelasan yang pasti. Kita harus melihat sendiri ketentuan-ketentuannya ya, yang banyak sekali tulisannya. Lalu kecil-kecil juga ya. Banyak orang mungkin malas membaca ya. Iya, dari situ Jeffrey katakan bahwa ini sangat kadang bisa menyesatkan kita sendiri sebagai pengguna awam ya. Itu pengalaman pertama Jeffrey pada kartu kredit ya. Kartu kredit yang Jeffrey hanya ditawarkan tapi tidak diberitahu tentang harga penawarannya, dan juga harus berlangganan tanpa diketahui oleh Jeffrey sendiri berapa biaya langganan tersebut. Lalu orang yang menawarkan Jeffrey untuk memakai sistem cloud itu yaitu dari Google sendiri. Itu juga Jeffrey tidak paham ya, karena emailnya google.com ya akhirannya ya, bukan gmail.com ya. Ya Jeffrey nggak paham. Ya lalu tiba-tiba Jeffrey dapatkan invoice tagihan dan juga kartu kredit Jeffrey terdebat secara otomatis oleh mereka. Itu sangat Jeffrey sesalkan yang pertama, akan tetapi Jeffrey sudah bisa atasi hal itu ya. Itu membuat waktu Jeffrey tersita juga ya untuk pembuatan laporannya dan bukti-bukti yang harus Jeffrey jelaskan ke mereka ya. Juga ini para peretas, para pelaku ini juga banyak sekali yang Jeffrey rasakan ya. Mereka meretas. Kenapa Jeffrey merasakan? Karena
HP yang Jeffrey pakai ini terasa lambat sekali ya, dalam ininya ya, mengakses ya. Ya itu, bisa dikatakan bahwa HP ini, eee, lambat karena ada peretasan-peretasan, bukan karena filenya penuh ya. File masih banyak yang Jeffrey, ini, hapus sudah banyak ya. Iya, itu tidak mungkin, karena kebiasaan Jeffrey itu, melihat, kembali file-file yang Jeffrey ini, simpan ya dan backup-nya ke perangkat lain ya. Jadi, Jeffrey mau jelaskan hal kedua juga, peretasan, di Google account ya, Google Play Store ya. Di Google Play Store bukankah banyak aplikasi-aplikasi juga ya yang dijual berbayar ya. Mereka, meminta untuk, konsumen, menaruh, dompet digital di aplikasi Google Play Store ya. Iya, Jeffrey, sudah pakai dompet aplikasi online-nya. Jeffrey simpan ya, Jeffrey hubungkan ke Google Play Store. Namun oleh ini, Jeffrey kurang tahu siapa ya pelakunya ya. Itu diblokir. Jadi Jeffrey, setelah subscribe aplikasi tersebut, tidak bisa lagi, meng-cancel ya. Jadi aplikasi yang Jeffrey langganan tersebut otomatis, itu Jeffrey berlangganan 1 bulan ya. Tiap bulan Jeffrey ditagih. Ya ditagih, memotong secara otomatis ya, mendebit secara otomatis. Itu, Jeffrey sesalkan juga. Hal ini, belum tahu ini, bagaimana penyelesaiannya. Jeffrey sudah, membuatnya sendiri ya. Jeffrey sudah melakukannya sendiri, bagaimana cara Jeffrey untuk nanti, bisa klaim ya bahwa aplikasi tersebut sudah Jeffrey, subscribe lalu Jeffrey mau cancel tidak bisa ya. Nanti Jeffrey juga akan laporkan kejadian ini. Ini masih belum tahu karena Jeffrey belum tahu apakah berhasil ya, usaha Jeffrey untuk membatalkan. Namun oleh di Google Play Store itu dinyatakan bahwa Jeffrey, tidak bisa cancel sama sekali, akan tetapi hanya bisa pause. Jadi, di ini sementara ya, ditutup sementara untuk berlangganannya, akan tetapi akan diperpanjang lagi, setelah berapa bulan, dikasih ininya opsionalnya. Jadi ada pilihan, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ya. Iya, jadi itu alangkah repotnya kan harus membuat catatan lagi ya, kitanya ya sebagai konsumen ya. Setelah itu juga aplikasi-aplikasi lain ya, seperti pengalaman Jeffrey di aplikasi Grab dan OVO ya. Aplikasi Grab, meminta Jeffrey, menghubungkannya, ke aplikasi pembayaran online ya, seperti OVO, dan juga Jeffrey kurang tahu karena Jeffrey ada akun OVO, jadi Jeffrey hubungkan ke OVO ya. Setelah Jeffrey hubungkan, Jeffrey tidak tahu sama sekali ya, pelakunya siapa ya. Apakah dari, Grab sendiri atau dari OVO-nya ya. Mereka bisa saling menyalahkan, apalagi petugas-petugas yang, technical support-nya ya. Bisa saja menyalahkan, jadi kita dipingpong oleh mereka. Satu, kalau kita tanyakan ke OVO-nya, dipingpong mungkin orang Grab-nya ya yang melakukan, mereka juga tidak bisa menjelaskan secara pasti ya jadinya ya. Iya, Jeffrey sudah katakan bahwa, ini Jeffrey sudah mau mencoba install lagi bagaimana. Jeffrey pun mau datang ke kantor tersebut dibilang, nggak bisa, Jeffrey gimana rasanya? Nggak bisa loh datang ke ini loh. Jadi, ini oleh yang angkat telepon itu nggak bisa, Jeffrey kurang tahu yang angkat telepon itu siapa. Jeffrey akan coba lagi nantinya ya. Sampai saat ini itu masih, jadi ganjalan buat Jeffrey ya, Grab dengan OVO ya. Jadi Jeffrey nggak bisa install sama sekali OVO-nya. Jeffrey nggak bisa install sampai sekali, ya. Lalu apa namanya, Grab-nya itu sendiri masih ada, dana akun OVO Jeffrey ya.
Itu untungnya aja sedikit nilainya ya, sedikit saja sudah seperti itu dibuat susahnya ya, apalagi banyak. Lalu, kejadian, ketiga nih ya, di aplikasi juga ya, aplikasi Shopee, ShopeePay, dan juga, aplikasi Cbank ya. Ketika kita belanja online, itu, uang digital kita bisa dimasukkan di aplikasi Shopee-nya ya. Akan tetapi aplikasi Shopee tersebut juga, seringkali meminta kita untuk menginstal aplikasi, ShopeePay ya. Setelah menginstal aplikasi ShopeePay, juga, ketika kita mau melakukan misalkan pembayaran ya, kan kalau misalkan, pembelian, pulsa ataupun pembayaran itu, hanya bisa dilakukan, di ShopeePay-nya ya, di ShopeePay-nya. Nah, ShopeePay tersebut ketika dana kita kurang, kita, kan terpaksa harus memilih, metode pembayaran lain. Jeffrey ketika itu, apa namanya, Jeffrey mau melakukan pembayaran PDAM ya. Nilainya kecil memang, akan tetapi sangat disesalkan karena dari aplikasi ShopeePay ketika Jeffrey, melakukan metode pembayaran ke Cbank, Jeffrey sudah mendebat tanpa Jeffrey ketahui lagi setelah didebat itu dari aplikasi ShopeePay hanya notifikasinya hanya, eee, pembayaran, sedang diproses ya, sudah diproses. Nah, kan kita tidak tahu sudah diproses itu artinya apa, apakah sudah berhasil, dilakukan pembayaran, sudah sukses sukses atau belum, tapi hanya dikatakan sudah diproses. Nah, ketika sudah diproses itu, Jeffrey tunggu sampai 2-3 jam tidak muncul notifikasi apa-apa lagi. Jeffrey coba lagi pembayaran di PDAM ya, pembayaran di PDA di Cbank. Cbank Jeffrey coba lagi pembayaran untuk PDAM ya. Jeffrey, ini kan ya. Lalu, setelah Jeffrey terdebat tuh di Cbank-nya 2 kali. Terdebat 2 kali di Cbank-nya untuk aplikasi pembayaran PDAM. Lalu Jeffrey kembali ke ShopeePay-nya ya. Jeffrey, melihat lagi di ShopeePay tersebut. Di ShopeePay tersebut, pendebatan di Cbank yang kedua itu memang, di ini kan ya, dibatalkan, uang dikembalikan kata ShopeePay notifikasinya. Ketika notifikasi Jeffrey sudah lihat, uang yang Jeffrey, debat untuk pembayaran di Cbank itu memang dimasukkan ke, dananya dimasukkan ke ShopeePay, bukan dikembalikan ke Cbank ya. Iya, buat Jeffrey itu, tidak menjadi masalah. Yang menjadi pertanyaan Jeffrey, itu, PDAM Jeffrey berhasil notifikasinya dari mana itu ya. Ternyata setelah Jeffrey lihat-lihat kembali, itu notifikasinya dikirim ke email. Email bukan di aplikasi, ini, tapi di aplikasi Google ya, Gmail-nya ya. Iya, dikirim ke, ini, aplikasi Google. Kan aneh kan namanya kan, di aplikasi ShopeePay-nya tersendiri nggak terkirim kan, itu kan cukup membingungkan. Sampai, kita harus, berpikir lagi, ini harus bertanya kemana, apakah sudah benar atau belum. Lalu terpaksalah, aplikasi ShopeePay Jeffrey kosongkan dananya ya. Hal itulah yang membuat Jeffrey jengkel ya, pemakaian aplikasi-aplikasi seperti itu ya, bisa seperti itu. Aplikasi, ini juga ya, belanja online seperti Shopee itu ya. Waktu itu kejadiannya Jeffrey harus mengisi password ya, padahal Jeffrey sudah, memberikan, apa, autentifikasi, pakai sidik jari ya. Iya, tapi itu, tidak bisa dilakukan. Ya, banyak ini, masalahnya, Shopee tersebut padahal, menurut Jeffrey pertama kalinya sudah cukup canggih ya, akan tetapi ini anehnya begitu. Jeffrey kurang tahu, mungkin dari pihak, lain ya yang melakukan hal seperti ini ya, karena peretasan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan oleh, pembuat aplikasinya sendiri ya. Iya, hal-hal yang membuat pusing itulah yang membuat
konsumen-konsumen yang yang awam ya, tidak mengetahui sama sekali proses jalannya aplikasi itu harus bagaimana, itu sangat merugikan konsumen ya. Seperti itu, bukankah membuang waktu konsumen juga untuk mengecek kembali. Jadi Jeffrey katakan tanpa kita beritahukan pun ini Jeffrey rasa peretas-peretas lebih hebat yang mengetahui berapa banyak uang kita ya. Itu kurang ajarnya ya. Kurang ajarnya peretas-peretasan begitulah ya. Hati-hati ya buat semuanya ya. Jadi jangan sampai siapapun juga yang pintar beretas itu akan diretas juga ya. Karena keahlian beretasan ini bukan dimiliki oleh satu orang ya, tapi mungkin sudah jutaan orang ya. Aplikasi itu apalagi ya yang pekerja-pekerja di sistem ini ya besar ya. Mereka kan berinvestasi cukup besar itu, seperti media sosial yang mempunyai database besar ya. Google juga seharusnya punya database besar, Microsoft juga ya. Ya mereka itu kadang tidak mengerti ininya, konsumen maunya apa, lantas aplikasi tersebut dikutak-atik ya, bahkan di custom ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja aplikasi yang kita pakai sebagai klien di HP atau notebook kita ya, itu di custom oleh peretas-peretas ya. Jadi peretas-peretas itu memang jahat, bisa mengcustom semua aplikasi yang sudah terinstall. Jadi tanpa kita sadari itu aplikasi yang sudah kita install di kemudian hari itu bisa telah di custom ya oleh seseorang ya. Kita pun bukan kata pengamat untuk mengamati semua jalannya aplikasi di HP atau laptop kita. Kita pun banyak pekerjaan-pekerjaan lain selain itu ya. Jadi alangkah repotnya ya kalau ini nggak dibenahi sejak dini ya. Kalau mau menuju ke digitalisasi yang lebih ini lagi luas lagi ya ininya ya. Ini bukan kemajuan menurut Jeffrey, tapi menurut Jeffrey adalah kemunduran ya. Masih banyak orang-orang yang jahat, masih banyak orang-orang yang iseng ya. Kalau terus-menerus seperti ini, apakah digitalisasi bisa berjalan dengan baik dan lancar buat semua orang? Ya, jadi jangan katakan pelatihan digitalisasi ini saja sudah cukup. Digitalisasi ini berkembang terus dari hari ke hari ya. Ini saja Jeffrey merasakan ini baru belakangan ini aja, sebelumnya tidak. Ini luar biasa Jeffrey katakan ya. Jebakan-jebakan banyak di dunia digital ya. Jadi kita menganggap kita membuat aplikasi sudah bagus, tapi ada juga pengaduan-pengaduan lain di kemudian hari. Jangan heran, karena peretas-peretas itu bisa merubah aplikasi ya, mengcustomnya ya. Iya, sudah saking hebatnya mereka itu ya. Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Mereka itu sendiri yang pekerja-pekerja di perusahaan besar itu juga ini bukankah banyak PHK terjadi di waktu kemarin ya. Jadi bahaya sekali menurut Jeffrey sampai hari ini ya. Hati-hati selalu dalam memakai semua aplikasi, baik aplikasi Google maupun apapun juga masih bisa diretas ya. Aplikasi yang kita tanpa sadari pun bisa terinstall otomatis ya. Iya, kita nggak mau nih pakai aplikasi-aplikasi tertentu, tiba-tiba terinstall otomatis. Seperti HP Jeffrey aja, ada saja yang ketika Jeffrey perhatiin ya, ini apaan ini? Kok ada install aplikasi ini? Padahal Jeffrey tidak pernah menginstalnya ya. File juga bisa hilang tiba-tiba ya, hati-hati sekali ya. Kurang ajar peretasan itu ya Jeffrey katakan ya, pelaku-pelakunya adalah pelaku kriminal itu ya. Itu yang harus dibuat hukumnya ya, buat pelaku-pelaku kriminal seperti itu ya. Jahat sekali itu. Kita sendiri sebagai pengguna walaupun kita jago, bukankah di atas langit ada langit ya?
Jadi, sekalipun kita jago kalau kita, meleng, kita nggak perhatiin sama sekali karena banyak urusan juga, lebih repot kalau begini ya. Bisa, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, musibah terjadi ya di diri kita ya. Ya, sudah cukup Jeffrey kira, penjelasan dari Jeffrey supaya lebih menjadi perhatian bagi banyak orang ya, atas peristiwa yang Jeffrey alami ya. Ini peristiwa yang ganggu sekali ya, apalagi para pelaku bisnis yang, ini ya, apa, menjadi korbannya ya. Pelaku bisnis, pelaku usaha yang mereka harus juga, berusaha berbisnis ya. Mengganggu sekali jalannya, ini, apa, komunikasi dan juga pencarian informasi yang baik dan berguna ya. Iya, waktu bisa tercipta, bahkan uang pun bisa tercipta. Ya, terima kasih banyak.